saya Laurentia Angelin Septianugrahawati dengan nomor NIM 202102049. Ini dia hasil presentasi saya yang sudah saya lakukan untuk tugas UAS saya. Perkenalkan, nama saya Laurentia Angelin SN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan salah satu materi dalam semester ini sebagai tugas UAS saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penulisan laporan. Pada slide kedua ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu laporan. Laporan merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau suatu badan. Sedangkan laporan menurut Keraf dan Dalman dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Pada slide selanjutnya ini terdapat fungsi dari laporan. Laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Oleh karena itu, fungsi laporan sendiri adalah penyampaian informasi, yang dimana laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan fungsi laporan sebagai bahan pengambilan keputusan, untuk keperluan pengambilan keputusan seorang pimpinan memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang terakhir, fungsi laporan sebagai alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan, sangat mendukung kerjasama yang baik. Slide selanjutnya ada syarat-syarat laporan. Dalam membuat laporan, terdapat syarat-syarat untuk membuat laporan tersebut. Syarat laporan ialah jelas, yang berarti menulis sebuah laporan harus berdasarkan kebenaran yang jelas, fakta, aktual. Kedua, mengenai sasaran, berarti pernyataan yang lebih khusus. Lengkap, berarti laporan harus sesuai dengan yang diminta. Tepat waktu berarti memiliki waktu yang harus tepat, seperti waktu penelitian yang sudah ditentukan atau jadwal pengumpulan yang sudah disesuaikan. Konsisten sendiri berarti harus semangat serta harus bisa mengambil keputusan dengan baik. Objektif berarti sesuai fakta atau bukti lapangan. Proses timbal balik harus bisa dipahami dan dimengerti sehingga menimbulkan gairah dan minat si pembaca. Logis berarti mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir, sistematis. Urutan bagian laporan yang harus sesuai penerimaan, sesuai peraturan yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati sebelumnya. Pada slide selanjutnya, di slide ini terdapat jenis-jenis laporan. Laporan memiliki banyak jenis. Setiap jenis memiliki peraturan yang berbeda-beda, seperti yang tertera ini. Intinya, laporan harus berisi aktual sebisa mungkin, dengan informasi yang terbaru sehingga fungsi laporan sebagai wawasan itu terwujud. Selanjutnya, tujuan laporan.
Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Secara umum terdapat 5 tujuan. Sedangkan menurut Hasnun tahun 2006 halaman 84 sampai dengan 85, tujuan penulisan laporan pada umumnya ada 3. Slide selanjutnya. Sistematika laporan. Sistematika laporan ini merupakan langkah-langkah untuk membuat laporan yang dimana dibuat untuk menganalisis masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, membenahi dan menyiapkan produk. Slide ini terdapat kerangka tulisan. Selain langkah-langkah penyusunan laporan, terdapat juga pokok-pokok bagian dari laporan seperti pada berikut ini. Pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. Yang kedua ada baton tubuh laporan. Merupakan bagian laporan yang terpenting. Karena di bagian ini dipaparkan segala fakta dan data yang telah diolah. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan sendiri adalah hal-hal yang besar atau garis-garis besar dalam penyajian bab sebelumnya. Yang terakhir ada saran. Saran sendiri itu semacam terapi atau pengobatan. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk memecahkan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada slide terakhir ini terdapat contoh-contoh laporan atau cara penulisan yang saya ambil dari modul yang saya terima dari kampus. Berikut contoh-contoh dan cara-cara. Dia hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah menonton.